Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Paramita, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024 kelas Indralaya. Jadi, di video ini saya akan membacakan dongeng yang saya buat sendiri. Judulnya Rahasia Senja di Desa Rembulan. Di sebuah desa kecil bernama Rembulan, yang terletak tak jauh dari aliran sungai musiman dan pasar tradisional, tinggal seorang anak laki-laki bernama Arka. Ia terkenal cerdas dan pemberani, tetapi keras kepala seperti batu sungai yang tak mudah tergerus waktu. Ibunya, Ma Inten, seorang penjual pempek dan tekwan di pasar pagi, selalu mengingatkan Arka untuk tidak keluar rumah saat azan maghrib berkumandang. Arka, jangan pernah keluar ketika waktu maghrib tiba. Pada saat itu, batas dunia manusia dan dunia makhluk halus sangat tipis. Pesan Ma Inten setiap hari. Namun, bagi Arka, semua itu hanya dongeng lama. Setiap sore, usai membantu ibunya mengantarkan pempek pesanan tetangga, Arka bermain layang-layang di lapangan belakang rumah. Ia selalu mengabaikan lengking suara azan dari surau tua di ujung desa. Ah, cuma cerita buat nakut-nakuti, gumamnya. Suatu sore, angin berembus kencang membawa aroma sungai dan wangi ikan tenggiri yang diasap di dapur-dapur warga. Arka dan sahabatnya, Dani, sedang bermain layang-layang dengan riang. Tak terasa, matahari perlahan turun dan langit berubah jingga keemasan. Saat itulah, angin tiba-tiba menghantam layang-layang Arka, membuat talinya putus dan melayang jauh, melewati kebun bambu menuju hutan kecil di pinggir desa, tempat yang dianggap keramat. "Layang-layangku, aku harus ambil," seru Arka panik. Dani memegang tangannya. "Kah, sebentar lagi maghrib. Ingat kata orang-orang, jangan ke sana." Namun Arka menepis tangan Dani. "Kalau kau takut, pulang saja. Aku bisa sendiri." Azan maghrib pun berkumandang. Pintu-pintu rumah mulai ditutup. Ibu-ibu berhenti menggoreng pempek, menaruh wajan, dan fokus memanggil anak-anak mereka masuk rumah. Hanya Arka yang berlari menuju hutan, menerobos gelap yang baru lahir. Hutan yang siang tadi tampak biasa dan ramah, kini berubah seperti dunia asing. Kabut tipis turun, mengusap tanah seperti jari-jari dingin. Burung hantu mulai bersuara. Angin menggigit kulit Arka. Ia melihat layang-layangnya tersangkut pada dahan pohon besar. Ketika ia melangkah maju, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Tok, tok, tok. Arka menelan ludah. Siapa itu? Tak ada jawaban, hanya kabut yang menebal. Lalu terdengar suara perempuan lembut namun mengerikan. "Mengapa kau datang pada waktu yang bukan milikmu, anak manusia?" Dari balik kabut muncul sosok perempuan tinggi bergaun putih serupa asap, rambutnya panjang menyentuh tanah, dan wajahnya tertutup selendang tipis. Nyi Tilam, penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Arka mundur, tubuhnya gemetar. Aku hanya mengambil layang-layangku," suaranya serak. "Banyak manusia hilang karena meremehkan waktu maghrib," bisik Nyi Tilam. "Pada saat inilah kami keluar mencari jiwa yang tersesat." Akar pohon bergerak sendiri merayap naik dan melilit kaki Arka. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri. "Tolong, ibu, tolong!" Ma Inten yang baru saja selesai menyiapkan adonan pempek untuk esok hari merasakan dadanya tiba-tiba berat. Ia menjatuhkan sendok kayu dan berlari keluar. "Arka belum pulang, Kiai Sarwan, tolong!"
Kiai Sarwan, tetua desa, mengangguk memahami. Ia mengajak beberapa warga membawa obor, sementara Mak Inten berdiri gemetar di belakangnya. Mereka memasuki hutan sambil membaca doa-doa yang membuat angin malam berhenti berdesir. Di bawah pohon besar, Arka mulai menangis. Rasa takut menembus kesombongan yang selama ini ia pelihara. Ibu, aku salah. Aku seharusnya patuh. Nitila mendekat. Dari balik selendangnya, matanya memancarkan cahaya merah. Penyesalan tidak akan mengubah nasibmu. Akar pohon menegang, siap menarik Arka lebih dalam. Namun sebelum itu terjadi, hutan diterangi cahaya obor. Suara lantunan doa bergema, kembalilah ke dunia mutilam. Suara Kiai Sarwan memecah kabut. Makhluk gaib itu melengking. Tubuhnya bergetar seperti asap tersapu angin. Ingatlah manusia, hormati batas waktu. Ia menghilang meninggalkan bau tanah basah, akar pohon terlepas, Arka jatuh dalam pelukan ibunya. Maafkan aku, Bu, aku tidak akan melanggar lagi. Mak Inten mengusap rambutnya. Kau anakku Arka, kesalahan boleh terjadi, tapi jangan sampai terulang. Sejak malam itu, Arka berubah menjadi anak yang lebih patuh dan bertanggung jawab. Setiap sore setelah membantu ibunya menjual pempek dan tekwan, ia selalu pulang sebelum maghrib dan menutup pintu rumah sendiri. Desa Rembulan kembali damai. Kisah Arka menjadi pengingat bagi semua anak di desa bahwa larangan bukanlah belenggu, melainkan pelindung. Konon sampai sekarang, bila angin berembus dari arah hutan saat senja, terdengar bisikan halus, pulanglah sebelum gelap menguasai. Nah, sudah selesai dongengnya. Jadi, dari dongeng tersebut, ada 4 pesan moral yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita harus mendengarkan nasihat orang tua karena mereka itu melindungi, bukan melarang. Dan yang kedua, waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini adalah waktu yang sakral untuk pulang, beribadah, dan juga beristirahat. Dan lalu yang ketiga, sifat kesombongan itu akan menutup akal sehat, tetapi kerendahan hati itu akan membuka keselamatan. Dan yang keempat, yaitu bentuk tanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawab ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan juga keluarga. Oke semuanya, terima kasih yang sudah mendengar dongeng saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.